Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salslia Susanto dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer, dosen Dr. Mustari Lamada SPDMT, Universitas Negeri Makassar. Topik pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu sistem keamanan komputer. Ada beberapa pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu 1. Keamanan komputer. 2. Jenis serangan. 3. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. 4. Langkah-langkah keamanan komputer. 5. Mencegah terjadinya serangan pada komputer. 6. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. 7. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kita masuk di pokok pembahasan yang pertamanya yaitu keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatkan pengguna komputer saat ini. Keamanan komputer menjadi penting karena terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masing memiliki cara untuk mencuri bahkan merusak sistem komputer yang ada. Pengertian sistem adalah suatu kumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh firmware atau manusia. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti yang dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Kemudian beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya pengguna komputer dan internet. 2. Banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. 3. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. 4. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. 5. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. 6. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. 7. Semakin banyaknya perusahaan menggunakan atau yang menghubungkan jaringan LAN ke internet. 8. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. 9. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukan pengaman sistem komputer antara lain. 1. Menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. 2. Mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem dimiliki antara lain. 1. Ingin tahu. 2. Perusak. 3. Penyusup untuk popularitas dan pesaing. 3. Melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses dan yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. 4. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Macam keamanan sistem. 1. Keamanan eksternal. 2. Keamanan interface pemakai. 3. Keamanan internal. B. Masalah penting keamanan.
kehilangan data yang disebabkan karena kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, kelalaian manusia. 2. Penyusup pasif dan penyusup aktif, contohnya penyadapan oleh orang dalam atau hacker atau usaha hacker. Kemudian jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4. Keamanan fisik. 2. Keamanan yang berhubungan dengan manusia. 3. Keamanan yang berhubungan dengan data. 4. Keamanan yang berhubungan dengan operasi. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, dan availability. 1. Kerahasiaan. Dan sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Kemudian keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan. 3. Keaslian layanan berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Kemudian 4. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal dalam mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan. A. Interruption, melumpuhkan layanan atau server sehingga merusak. Interception, tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Modification, tujuan tidak hanya untuk melumpuhkan layanan tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Fabrication, serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem, contohnya memasukkan pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu 1. Kebocoran, mengambil informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. 3. Perusakan adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusak tersebut. Dalam pertukaran informasi di dalam jaringan komputer juga dapat metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Beberapa metode yang dilakukan diantaranya fast dropping, 2. masquerading, 3. mask tampering, 4. replying, 5. denial of service. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Virus. 1. Virus. 2. email virus. 3. internet word. 4. spam. 5. Trojan horse. 6. spyware. 7. serangan brute force. 8. sniffing. 9. spoofing. 10. finger exploit. 11. brute force. 12. password cracking. Kemudian ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengembangkan dirinya. Email virus.
Email virus, tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Internet worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah email. Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Serangan brute force adalah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Sniffing, pembaca data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah network monitor dari Distinct Corporation. Kemudian spoofing, pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Finger exploit, untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Brute force, salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Kemudian password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Kemudian langkah-langkah keamanan komputer. 1. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. 3. Perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem baik PC atau terkoneksi dengan jaringan. 4. Alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. 5. Prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Kemudian mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu 1. Desain sistem. 2. Aplikasi yang dipakai. 3. Manajemen manusia. 3. Manajemen. 4. Manusia atau administrator. Autentifikasi pemakai atau user. Authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. 1. Cara autentifikasi sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, mertua, dan lain-lain. 2. Upaya pengamanan proteksi password. A. Salting. B. One time password. C. Suatu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. D. Tantangan tanggapan challenge response. E. Sesuatu yang dimiliki pemakai. F. Sesuatu mengenai merupakan ciri pemakai yang disebut dengan biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. 3. Untuk memperkecil peluang penembusan keamanan komputer harus diberikan pembahasan, misalnya 1. Pembatasan login. B. Pembatasan dengan callback. C. Pembatasan jumlah login. Kemudian tips keamanan sistem terhadap virus Trojan, worm, spyware. 1. Menggunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus. 3. Blok file yang menggunakan lebih dari satu
file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Update dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. 10. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kemudian, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. 1. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari iOS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dari format RTF, Rich Text Format, bukan .doc. 6. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Kemudian, sekian dan terima kasih, itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.